Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Nafaudin Yusuf. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk bagaimana komunikasi virtual device, yaitu seperti mungkin Cisco, Mikrotik, FRUT, atau semacamnya, yang sifatnya itu bekerja di layer 3 yang berkonsep di router agar bisa terhubung dengan physical network. Physical network yang dimaksud di sini adalah misalkan kita mau menghubungkan dengan laptop lain atau laptop fisik yang lain. Nah, itu gimana sih caranya? Karena beberapa kejadian kemarin sempat trouble ketika berkomunikasi dari virtual device router yang ada di GNS3 dengan physical network client. Pertama, kayak biasa kita siapin dulu aja Cisco-nya. Ini saya pakai dua Cisco. Karena kalau untuk komunikasi antara satu Cisco terhadap physical network itu 99% pasti bisa. Nah, tapi gimana caranya biar kita bisa komunikasi antara dua router ini sebagai perwakilan ketika nanti kita ingin mencabangkannya lagi, mungkin ada 10 router atau semacamnya. Itu insya Allah berhasil. Karena case-nya kalau kita dua udah berhasil, otomatis lebih banyak juga pasti akan berhasil. Kita tambahin dulu VPCS. Nah, di sini saya tambahin cloud ya. Di sini saya untuk jalur distribusinya atau medianya ketika berhubungan dengan physical network client atau client itu saya pakai kabel UTP. Dimana kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini sudah terhubung nih, connected net plan. Nah, ini coba kita hubungin. Saya pakai name interface untuk kabel UTP atau card dari Ethernet saya itu namanya ENP3S0. Maka yang saya pilih adalah ENP3S0. Dihubungkan terhadap router 1 saya mungkin di F00 biar mudah ya. Kemudian di F01-nya saya hubungkan ke router 2. Kemudian di router 2 saya hubungkan ke PC1 VPCS. Nah, ini biar mudah kita kasih pengalamannya dulu. 10.10.0 prefix 24. Kemudian di sini kita taruh mungkin 2020 prefix 30. Kemudian di sini 30 prefix 24. Nah, sekarang coba kita hidupin dulu semuanya perangkatnya. Untuk di sini nanti saya akan menggunakan routing OSPF. Mungkin nanti kalau teman-teman bisa menyesuaikan EGRP, RIP, dan semacamnya itu silakan. Karena kebetulan case saya saat ini adalah trouble di routing dynamic dan kebetulan saya lagi riset mengenai routing OSPF, jadi saya pakai routing OSPF. Nah, ini saya menggunakan host OS-nya ya. Untuk host OS di laptop saya ini pakai Ubuntu 20.04. Dimana yang perlu diperhatikan kalau untuk di Windows, nah ini saya di Windows belum sempat coba lagi untuk uji cobanya ini karena saya kebetulan host OS-nya pakai Ubuntu, jadi langsung ditariknya di Ubuntu aja penerapannya. Nah, ini saya coba config dulu untuk router satunya. Interface space Ethernet 00, saya masukinnya 10 ya, 10 10 1 prefix 24 berarti 255 255 01 down. Kemudian INT F01, IP address 20.20.21 prefix 30 shutdown. Kemudian loopback. Nah, IP address 111 no IP. Prefix 32 kalau untuk loopback ya. Nah, loopback di sini saya fungsikan sebagai router ID di router OSPF. Nah, ini sekalian kita routing OSPF-nya aja biar nggak bolak-balik. Berarti kita tambahin 10.10.0 000.255 area 0 network 111.000 area 0 network 20.20.20 0 000.255 area 0. Terus sisi kanannya router 2 IP address 20.20.22 252. Sisi kanannya berarti ke arah klien 30.31
prefixnya 24, no shutdown, kemudian interface loopback ya, IP address 2222, prefix 32. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke routing SPF ya. Network 202020 0 003 area 0, network 3030 000 255 area 0, kemudian network 2222 000 area 0. Nah, jangan lupa router ID-nya kita set ya, menyesuaikan dengan IP loopback dari masing-masing router. Oke. Nah, habis itu kita setting di VPCS-nya atau PC1 ya. Nah, ini udah coba saya setting. Nah, di PC1 kita setting berarti IP yang 3030. IP 303032 mungkin ya, karena ini kan buat klien. Jangan lupa IP gateway-nya 3031. Oke. Coba kita tes ping dulu ke router 1, mungkin ke IP loopback-nya ya. Apakah berhasil? Oke, sudah ada reply. Oke, kalau sudah ada reply, berarti sekarang yang perlu diperhatikan adalah ketika kita ingin menghubungkan keluar, kalau dalam Ubuntu itu ada sistem firewall ya. Nah, kalau di Ubuntu itu biasanya dia pakai UFW. Nah, sekarang kita perlu cek dulu nih, untuk di Ubuntu untuk firewallnya sudah dimatikan atau belum yang UFW-nya, dengan cara sudah UFW status. Nah, ini sudah inaktif. Kemudian pastikan cek juga di aplikasinya dengan ketik firewall. Sudah dijalankan. Oke. Nah, pastikan firewall di home, kemudian office, kemudian di public, semuanya itu untuk incoming sama outgoing-nya allow. Karena posisinya kita ini mau menghubungkan antara virtual device yang ada di GNS3 dengan real atau physical network, yaitu laptop yang lain menggunakan Ethernet. Nah, sehingga firewallnya di sisi GNS3 atau yang menjalankannya yaitu host OS Ubuntu itu harus dimatikan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah dimatikan, berarti yang sekarang perlu kita konfigurasi apa? Yaitu adapter INP3S0, di mana ada triknya untuk menghubungkan dengan physical network. INP3S0 ini perlu kita setting berada dalam satu network, yaitu 10.10 0/24. Nah, ini kalian bisa settingnya kalau di Ubuntu 20 kan sekarang udah pakai netplan ya, sama kayak 18. Jadi saya masuk ke netplan, sudo nano etc netplan 01. Nah, di sini yang perlu di set apa? Yang perlu di set cuman IP host yang berada dalam satu network, nggak perlu di set IP gateway-nya. Jadi kalau dibilang sih konsepnya hampir kayak mirip bridge ya. Jadi dia berada dalam satu network yang sama tanpa harus di set gateway-nya. Jadi kita memfungsikan agar INP3S0 ini punya IP 10.10.2, nanti biar bisa berkomunikasi dengan physical network yang lain, yaitu klien yang lain. Nah, nanti yang klien ini kalau diilustrasikan kita setnya misalkan 10.10.5. Nah, ini berarti klien ya, klien 2. Klien fisik. Nah, ini klien fisiknya nih. Nanti si klien fisiknya ini ini balik. Ya. Start ya. Nah, si klien fisiknya ini itu nanti kita set IP-nya misalkan 10 10 10 6 prefix 24, kemudian gateway-nya. Nah, gateway-nya jangan lupa, gateway-nya kita set yaitu IP si router yang menuju ke klien. Berarti 10.10.1 yang di sini nih. Kita set tadi 10.10.1. Nah, ini kalau secara gambaran kasarnya.
10.10.1. Nah, terus ini kita save ya. Habis itu kalau di aktifinnya sudah net plan apply. Nah, sekarang perlu kita konfirmasi di if config untuk inp3s0. Berarti caranya if config inp3s0. Oke, sudah berubah jadi 10.10.2. Oke, ini saya jeda dulu, saya pindah ke sebelah. Oke, nah di sini kita akan melakukan konfigurasi ya. Ini saya posisinya sudah beda laptop atau terhubung dengan laptop klien. Nah, di laptop klien yang perlu kita konfigurasi di network ya, di Ethernet. Berarti di network interface card yang Ethernet ya. Kemudian ke properties di IPv4. Kemudian, nah di sini kita set IP address-nya yang satu network dengan yang klien tadi, berarti 10.10 ya. Saya di sini setnya 10.10.6, kemudian subnet max-nya pakai prefix 24. Gateway-nya saya masukin gateway yang IP router 10.10.1. Kemudian oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah teman-teman pertama pastikan jangan terhubung dengan koneksi internet WiFi. Karena kenapa? Karena posisinya nanti akan ada dua jalur gateway atau dua jalur output, sehingga bisa dibilang nanti tidak bisa berkomunikasi dengan si yang laptop. Karena posisinya komputer itu secara default dia akan mengutamakan jalur gateway yang memiliki sumber koneksi internet. Sedangkan kita hanya virtual device yang difungsikan tujuannya untuk menghubungkan antara virtual device dengan real fisik. Nah, ini otomatis pasti ketiban. Nah, jadi pastikan teman-teman tidak terhubung dengan koneksi WiFi ataupun koneksi internet lainnya. Jadi fokus hanya untuk koneksi antara virtual device yang ada di laptop yang tadi kita jalanin GNS3 dengan laptop klien yang di sini. Oke, terus yang kedua, pastiin teman-teman sudah mematikan firewall ya, firewall di Windows-nya. Jadi untuk incoming sama outgoing-nya tidak diblok. Ini biasanya terjadi, kenapa terjadi error lagi ketika sudah mengikuti settingan? Karena kita lupa mematikan Windows firewall ya. Karena nih firewall. Nah, ini lewat. Nah, ini. Jangan lupa nih kita matikan semua. Oke, masih tunggu ya. Nah, di ntar ada inbound sama outbound-nya. Nah, kalau misalkan kita aktifkan, biasanya itu akan ngeblok, yaitu posisi outbound-nya. Nah, ini kita off semua ya. Di domain profil, private profil, public profil, ini kita off semua. Terus itu oke. Oke. Nah, di sini udah dapat ya 10.10.6, 10.10.1. Sekarang coba kita pastikan bisa ngeping ke IP gateway di routernya. Oke. Nah, sudah bisa ngeping antara di laptop klien dengan IP gateway. Sekarang yang perlu kita verifikasi adalah apakah si klien ini bisa melakukan ping ke VPCS yang ada di GNS3, di mana IP VPCS itu sendiri yang tadi sudah kita lihat yaitu 10.10.32 ya. 30.32. Nah, kita coba verifikasi. Bismillah. Oh, oke, sudah berhasil. Nah, ini membuktikan bahwa komunikasi dari virtual device yang di GNS3 dengan physical network atau laptop real itu telah berhasil dengan tata cara seperti tadi. Nah, silakan teman-teman diuji coba. Kemudian kalau ada trouble dan semacamnya bisa menghubungi kontak saya yang ada di deskripsi atau enggak di cover video YouTube ini. Kemudian kalau mau ditanya-tanya di kolom komentar juga saya persilahkan. Oke, sekian. Terima kasih untuk video tutorial ini. Semoga banyak membantu dari teman-teman yang sedang riset. Karena umumnya difungsikan ini buat teman-teman yang sedang riset seperti saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.